Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, luar biasa ya kata Surya Paloh begitu kan. Bahwa kata pengamat soal AHY lebih dari pantas ya jadi cawapres Anies Baswedan. Dan tidak hanya itu begitu kan. Pak Surya Paloh mengatakan seperti itu, lebih pantas luar biasa begitu kan. Akankah ini akan mendampingi Anies Baswedan? Bisa jadi seperti itu begitu kan. Karena kalkulasi politik hari ini Anies Baswedan targetnya adalah menang begitu kan. Bukan siapa wakilnya, ya siapa cawapresnya begitu kan. Tapi di satu sisi ya ketika Pak Surya Paloh bertemu dengan AHY dan dia mengatakan bahwa Pak AHY ganteng dan itu sudah lebih dari cawapres beritanya begitu kan. Tapi ya alih-alih bahwa seorang AHY itu menunjukkan sebagai orang yang memang cerdas, masih muda juga begitu kan, di satu sisi seperti itu begitu. Itu disanjung sangat luar biasa dan bahkan kata pengamat aja ya soal AHY lebih pantas jadi cawapresnya Anies Baswedan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen saya bacakan terlebih dahulu ya. Surya Paloh sebut AHY lebih dari pantas jadi cawapres Anies Baswedan. Wow, koalisi perubahan yang sekarang ini yang insya Allah akan deklarasi Anies Baswedan dari partai PKS begitu kan. Bahasanya Pak Surya itu diplomatis mbak, itu berarti belum tentu AHY. Jika minimal pemilihan lulusan SMA ya atau lebih tinggi dari S1, Anies pasti menang telak. Bahkan ya novel Ompung ya Tuyul Ancol juga pantas Pak Bewo. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu. Tapi di satu sisi menurut saya pribadi hal-hal yang biasa begitu dalam demokratis kita. Tapi sosok AHY itu menunjukkan bahwa dia layak menjadi wakilnya Anies Baswedan. Tapi di satu sisi mungkin ada kelemahan yang memang harus kita perkuat dari itu AHY begitu kan. Salah satunya misalnya tentang keterikatan dalam pengalaman dalam sebuah pemerintah begitu kan. Tetapi perlu diingat dia sudah menunjukkan bisa karena pada hakikatnya dalam kontestasi politik hari ini ya melihat situasi hari ini AHY duet Anies AHY sangat kuat sekali begitu, apalagi duet dengan non partai begitu kan. Pantesan aja tetap nyungsep meskipun berkampanye terus lawannya Bocil Cikias. Ini banyak sekali begitu. Ya, inilah survei kita begitu kan. Kalau kita melihat survei ngapain ya? Pada hakikatnya survei-survei yang tidak kredibel yang mendukung kepada salah satu calon, ngapain kita harus percaya itu? Lebih baik ya selama votingnya masih ada di Twitter ya, di berbagai media sosial, kok Anies Baswedan tinggi begitu kan. Sedangkan dengan survei Aniesnya ada apa begitu? Padahal yang terlibat langsung adalah voting begitu kan. Apalagi respondennya masih 1.200, 1.500 kan, bagi saya kan aneh begitu kan. Bahwa persoalan-persoalan bangsa kita ya harus kita didasari dengan satu fakta yang memang menunjukkan bahwa yaitu adalah sebuah prestasi begitu. Anies Baswedan punya prestasi luar biasa begitu kan, tidak bisa dilakukan dari orang-orang lain begitu kan. Ya susah. Karena pada hakikatnya orang-orang yang memang benar-benar bekerja dan tidak itu akan kelihatan di situ begitu kan. Ya bukan berarti orang yang tidak punya prestasi tidak bekerja, ya bekerja tapi kurang maksimal. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya kata pengamat soal AHY lebih pantas jadi cawapres Anies Baswedan. Dikutip dari koran dari Tempo ya. Direktur Eksekutif Institute for Demokrasi dan Strategis Affairs Khairul Umam menyebutkan pernyataan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY lebih dari pantas jadi mendampingi Anies Baswedan dan merupakan tanda bahwa tidak ada resistensi untuk menyandingkan Anies AHY. Sebab kata dia selama ini alotnya negosiasi di koalisi perubahan terletak pada penentuan sosok pendamping Anies Baswedan serta skema kompensasi yang ditawarkan. Adapun selain Nasdem dan Demokrat, rencananya koalisi perubahan juga terdiri atas Partai Keadilan Sejahtera PKS. Betul begitu, dengan ajuan-ajuan seperti ini maka kemudian itu menjadi satu bahwa siapa yang sebenarnya kita usung begitu. Akankah AHY? Saya rasa AHY menjadi alternatif dari cawapres Anies Baswedan. Masih cari sosok yang lebih tepat lagi begitu kan. Bukan berarti Pak AHY tidak tepat luar biasa, mencari yang sempurna begitu kan. Misal ya berduet dengan Hovifah ya bisa jadi seperti itu begitu kan. Tetapi ya duet dengan AHY juga kuat sebenarnya begitu di Jawa Timur kan, basisnya juga salah satunya adalah Partai Demokrat begitu kan.
ya pada hakikatnya orang-orang akan bertujuan itu begitu. Di Jawa Tengah mungkin akan sedikit begitu kan, karena memang tahu sendiri seperti apa begitu. Jika penentuan cawapres memang sudah selesai, maka koalisi perubahan sedang proses finalisasi yang menuju akad pengesahan hak koalisi, kata Khairul dalam keterangan Rabu 22 Februari 2023. Bahkan dari data survei lintas lembaga, Khairul menyebutkan elektabilitas Anies akan terdongkrak cukup signifikan kala disandingkan dengan AHY. Penunjukan AHY sebagai cawapres juga berpeluang memberikan insentif elektoral kepada Anies Baswedan. Selain itu, ya, Khairul menyebutkan Partai Demokrat sebagai kendaraan AHY mampu membawa Anies bergeser ke politik tengah, ya. Pada hakikatnya, ya, dari politik tengah itu menunjukkan bahwa ya Pak AHY sangat luar biasa sekali begitu kan. Walaupun ada sesuatu yang memang dari beberapa survei yang dirilis ada penurunan besar kepada elektabilitas AHY dan Anies Baswedan begitu kan. Seperti contoh misalnya ya Litbang Kompas begitu kan. Ya, tapi inilah politik kita begitu kan, menunjukkan bahwa apa yang selama ini dilakukan ya itu bukan berarti kita harus berpatokan seperti itu begitu, tapi jauh begitu, dalam artian kita masih ada sesuatu panjang dalam proses demokrasi kita begitu kan. Ya, pada hakikatnya orang-orang akan berspekulasi seperti itu begitu, bahwa dianggap tidak mampu, dianggap kalah dan sebagainya begitu. Padahal ini sudah jelas begitu kan, bahwa ya ini ya dan bahwa Anies Baswedan akan mendongkrak signifikan ketika berduet dengan AHY begitu. Selain itu, Khairul menyebutkan Partai Demokrat sebagai kendaraan AHY mampu membawa Anies bergeser ke politik tengah. Pasalnya selama ini Anies kerap dihantarkan rivalnya dengan stigma kanan konservatif. Namun jika dilihat dari Anies AHY berlayar, maka berkarakter politik moderat dan nasionalis religius akan lebih kuat. Pernyataan Surya Paloh itu keluar dari dia menyambangi kantor Partai Demokrat untuk ketemu partai dengan AHY. Khairul menyebutkan persamuhan ini berpeluang memicu pencepatan puncak deklarasi koalisi perubahan sebelum Ramadan. Bahkan apalagi kata dia, PKS sebentar lagi akan menggelar rapat kerjasama Rakernas pada 24-26 Februari 2023. PKS disebut-sebut juga bakal mendeklarasikan Anies momen tersebut. Jika proses negosiasi sudah selesai, langkah strategis selanjutnya adalah perlu menyegerakan pembentukan sekretaris bersama koalisi perubahan. Dan bahkan jika koalisi perubahan sudah deklarasi sebelum Ramadan, Khairul mengatakan koalisi ini berpeluang jadi gerbong pertama dengan infrastruktur politik lebih kerap, lebih lengkap. Musababnya adalah ya koalisi perubahan sudah selesai dengan perdebatan capres-cawapres yang kini masih menghantui koalisi-koalisi lain. Bahkan manuver ini berpeluang memicu percepatan finalisasi koalisi-koalisi lainnya, atau mereka akan kehilangan momentum politik jelang 1 tahun menuju pemilu 2024. Bahkan sebelumnya Surya Paloh menyebutkan AHY lebih pantas untuk jadi pendamping Anies Baswedan pada 2024. Kendati demikian, dia mengingatkan bahwa keputusan akhir calon wakil presiden berada di tangan Anies sendiri. Nah, kalau kita melihat situasi hari ini ya AHY juga cocok mendampingi Anies Baswedan begitu kan. Tapi di satu sisi menunjukkan bahwa orang-orang kan berspekulasi begitu kan. Ya, kalau memang ini nyata yang mendampingi Anies Baswedan, ya ini menjadi kekuatan besar. Bahkan kalau disandingkan dengan Bu Hovifah malah tambah lebih besar begitu. Kenapa? Karena ya pada non partai itu bisa punya strategis ya dari pengikut-pengikut dari Bu Hovifah seperti warga Nahdliyin, Muslimat dan sebagainya begitu kan. Bahkan saya menganggap bahwa kalau Anies dengan AHY itu punya modal besar ya, tetapi dalam strategi ini ya capres-cawapres lainnya masih menunggu begitu kan. Ya, maka menurut saya pribadi tidak perlulah AHY itu dideklarasi bersama begitu kan. Kita tunggu saja momen-momen yang lain begitu kan. Karena bisa saja jadi cawapres alternatif ya, bisa jadi cawapres mendampingi Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.